Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering untuk Siki Pengen bersama saya Iqbal Usman di channel Augie Tulen. Di video kali ini kita akan menceritakan sesuatu atau kita masuk di konten kisah inspirasi. Kita akan menceritakan satu cerita yang sangat menginspirasi saya. Mudah-mudahan bosku-bosku semua bisa terinspirasi dari kisah ini. Ada satu kisah seorang anak yang hidup bersama dengan keluarganya, kedua orang tuanya, dalam keadaan yang kurang mampu dalam hal materi. Kita tidak mengatakan dia miskin ya, cuma kurang mampu dalam hal materi. Karena tidak ada orang yang bisa mendefinisikan kaya, mendefinisikan miskin. Karena kenapa? Kalau kita mendefinisikan kaya hanya harta, bagaimana dengan orang-orang kaya yang tidak memiliki kesehatan? Dia kaya akan harta tapi miskin akan kesehatan. Jadi itu tidak ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari kaya itu sendiri. Anak ini bertanya kepada orang tuanya, "Pak, kenapa hidup kita miskin? Kenapa hidup kita susah? Padahal kita sudah bekerja keras setiap hari, melakukan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perintah Sang Pencipta. Tapi kenapa hidup kita masih seperti ini?" Dengan santai bapaknya menjawab seperti ini, "Nak, kita hidup di dunia ini itu seperti kita kalau masuk di supermarket, umpamanya Alfamart. Siapapun boleh masuk di situ. Seumpamanya ada orang yang mengambil sepotong roti, dia akan membayar sepotong roti. Mengambil satu roti, dia akan membayar satu roti. Mengambil 3 roti, dia akan membayar 3 roti. Dan kalau kita tidak memiliki apa-apa, kita bebas keluar masuk di situ tanpa diperiksa di meja kasir. Karena setiap yang mengambil sesuatu di dalam supermarket itu, dia harus diperiksa di meja kasir, atau dia harus membayar semua apa yang dia ambil di dalam. Hidup itu seperti itu. Di akhirat nanti, di mana orang-orang kaya yang memiliki harta yang berlimpah berjejeran antri, dipertanyakan kekayaannya. Dari mana kau dapat harta ini? Untuk apa kau gunakan? Ditanya begitu. Semuanya dipertanyakan. Nah, kita yang tidak memiliki harta apa-apa, apa yang mau dipertanyakan? Lanjut bapak itu mengatakan, "Nak, miskin itu hanya di dunia. Setelah dunia ini berakhir, miskin itu tidak ada lagi." Nasihat dari bapaknya yang sangat menyentuh saya, bahwa kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, memberikan doa, usaha, ikhlas, tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau rezeki kita masih segitu, jangan selalu memandang rezeki itu hanya dari harta, tapi pandanglah semua yang ada dalam aspek kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan. Betapa mahalnya kesehatan itu, orang rela bayar mahal-mahal di rumah sakit ketika dia sakit karena kesehatan. Tapi yang jarang orang ketahui bahwa rezeki itu bukan hanya dari materi, non materi pun itu adalah rezeki. Mulut yang bisa berbicara itu adalah rezeki, mata yang bisa melihat itu adalah rezeki, telinga yang bisa mendengar itu adalah rezeki. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Meskipun kita kekurangan dalam hal materi, kekurangan uang umpamanya, tapi kita kaya dalam aspek kehidupan kita. Seperti tubuh kita, kita kaya akan kesehatan, kita kaya akan kesempatan, kita kaya akan keluarga. Jadi yang bisa kita petik dari kisah inspirasi ini, bahwa harta itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Seperti yang dikatakan banyak pengisi acara seminar, atau uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, cocok betul. Tapi dari kisah inspirasi ini kita bisa
tahu atau kita bisa sadari bahwa semua yang kita miliki pada saat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu sekecil, dalam Al-Qur'an pernah kita dengarkan bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin, begitu surah Yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun cuma sedikit, itu akan diberikan imbalannya. Begitupun dengan keburukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu akan mendapat imbalan nanti. Jadi hidup ada di tangan kita. Kita mau yang baik, lakukan yang baik. Kita mau terjerumus ke dalam neraka, kita ya terserah kita. Jadi kunci kehidupan itu ada di tangan kita. Jadi sekali lagi pesan dari kisah inspirasi ini bahwa semua yang kita miliki pada saat ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah resah terhadap rezeki. Tidak ada orang makhluk di dunia ini yang hidup pasti rezekinya sudah dijamin. Karena kenapa? Kalau rezekinya sudah tidak ada, dia akan menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi mungkin itulah kisah inspirasi yang pernah menginspirasi saya. Mudah-mudahan bosku-bosku semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lihat dari yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel kami, klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.